Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat. Oke, Bapak akan absen kalian satu persatu ya nak. Jika ada teman kalian yang tidak masuk, tolong sampaikan ke Bapak. Ya nak? Baiklah anak-anak, dalam pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang materi interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara di Asia. Sebelum kalian mempelajari topik ini lebih lanjut, Bapak ingin bertanya. Di antara kalian, apakah ada yang tahu tentang materi ini? Baiklah, jika belum tahu, Bapak akan menjelaskannya. Baiklah, anak-anak, Bapak akan mengenalkan kalian tentang negara-negara Asia. Yang pertama, letak geografi negara-negara Asia. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1987 di Bangkok, Thailand. ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Letak geografi ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan dua benua yaitu Asia dan Australia. Berdasarkan bentuk secara geografi, negara-negara ASEAN memiliki ciri yaitu yang pertama, compact, yaitu berbentuk seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu bentuk kepulauan yang berpisah-pisah, contohnya di Indonesia. Kemudian yang ketiga, elongated, yaitu berbentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Yang keempat, protruded, bentuk lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat seperti tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Yang kedua, letak koordinat negara-negara di Asia. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan lainnya subtropis. Perbedaan iklim ini menyebabkan terjadinya perbedaan budaya dan interaksi pada masing-masing negara, seperti cara berpakaian, bentuk rumah, dan makanan, dan lain-lain. Ya, kemudian Bapak akan menjelaskan tentang materi interaksi antar negara-negara di ASEAN. Hubungan antara negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan dan tiap-tiap negara anggota yang berbeda-beda kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya, menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara maupun dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna meminimalisasikan masalah yang dapat ditimbulkan dan interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Kesimpulannya, bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Kemudian terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama, yaitu faktor pendorong. Setidaknya ada dua faktor pendorong dalam kerjasama ini, yaitu didasari kesamaan atau perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada kesamaan dan perbedaan wilayah atau geografi. Karena kesamaan dan letak geografi, beberapa negara suatu kawasan pada umumnya
contohnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui negara ASEAN. Kemudian yang B ada faktor penghambat. Faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama negara ASEAN. Yang kedua ada konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga ada kebijakan protektif. Kebijakan protektif suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Oke, kemudian Bapak akan menjelaskan tentang kerjasama di bidang politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Interaksi dan kerjasama antar negara anggota ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi nasional kemudian dibentuk guna mengantisipasi dan meminimalisasikan masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Yang A, bentuk kerjasama di dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara ASEAN dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara diminta untuk kerjasama dan berperan aktif guna mendukung kesejahteraan negara sendiri. Kemudian beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia. Ada meningkatkan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Kemudian pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kemudian ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yang disebut dengan SEA Games. Kemudian yang B, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kemudian kerjasama politik ini menciptakan ASEAN Regional Forum untuk kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerja politik dan keamanan adalah masyarakat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Kedua ada Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Kemudian ada pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui bidang dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian ada penyelesaian sengketa laut di Cina Selatan. Yang C, kemudian bentuk-bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN dan demi tercapainya tujuan peningkatan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan yaitu penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengolahan jasa, pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri.
komunikasi bahari, dan lain-lain. Contohnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dalam kawasan negara berkembang. Kemudian ada negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN, dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan School Free Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ASEAN. Sebagai akibat perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi, dapat dilihat contoh dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Yang pertama, perubahan sosial yang terjadi yaitu bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang singkat. Kemudian kerjasama luar negeri semakin susah, maraknya perdagangan manusia dan kebutuhan transportasi semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Yang kedua, perubahan ekonomi yang terjadi yaitu barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Nilai barang lokal semakin meningkat seiring meningkatnya mata uang asing dan bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan sewa tempat tinggal. Akibatnya munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat. Yang ketiga, perubahan budaya yang terjadi. Perubahan sistem dan nilai normal dan terjadinya gaya hidup hedonisme. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk, dan terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak sadar semakin berkembang. Kemudian yang keempat, keamanan. Gangguan keamanan semakin rentan, dan narkotika, obat terlarang semakin mendapatkan tempat. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Kemudian ada pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi ini menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dan luar negeri. Kegiatan produksi yang dilakukan produsen atau pelakunya kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain. Dengan lingkup ASEAN, kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh cepatnya. Baiklah anak-anak, Bapak rasa sudah cukup materi hari ini. Saya rasa kalian sudah cukup paham tentang materi ini. Untuk itu, kita tutup pelajaran ini dengan basmalah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.